Ya, silakan Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramla, NIM A221022. Saya akan mempresentasikan tugas panel saya, yaitu yang berjudul Masjid Tua Wawangi, yang dibangun pada tahun 1527 sampai sekarang. Mata kuliah Arsitektur Islam, dosen pengampu Muhammad Zakaria Umar, STMT. Lanjut, Pak. Faktor-faktor non-fisik, yang pertama sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan, dan ekonomi. Lanjut, Pak. Yang pertama, dewa saat ini. Dan saya Abdul Wahid, melihat cahaya di langit turun di Wawangi. Makanya masjid dibangun di tempat itu. Lanjut, Pak. 2, Pak. Geografis. Batas wilayah Pulau Buton sebagai berikut. Utara berbatasan dengan Katilombu, bagian timur berbatasan dengan Teluk Sampolawa, bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan bagian barat berbatasan dengan Watiginanda. Lanjut, Pak. Umumnya, Buton memiliki karakteristik tanah berbatu-batu keras, bergelombang, dan berbukit. Lanjut, Pak. Tropis lembab. Memiliki iklim muson tropis dengan suhu udara berkisaran 21 sampai 33 derajat Celcius. Lanjut, Pak. Religi. Di era itu diduga masyarakat Buton masih dominan menganut agama Hindu dan hanya masyarakat tertentu saja yang menganut agama Islam. Lanjut, Pak. Sosial. Pada masa Kesultanan Wolio, lapisan masyarakat terbagi menjadi 3. Pertama, kaum Kaomo. Kedua, kaum Walaka. Keduanya memiliki fungsi saling mewakili, fungsi saling mengawasi dalam sistem pemerintahan. Kaum sebagai lembaga eksekutif, Walaka sebagai lembaga legislatif. 3, masyarakat lokal pribumi. Lanjut, Pak. Politik dan pemerintahan. Pemerintahan Buton terdiri dari Sarana Wulio atau pemerintahan, dan yang kedua Sarana Ugena, pusat kesultanan atau pemerintahan agama. Untuk pemerintahan daerahnya terdiri dari Sarakadie atau pemerintahan di luar desa-desa Benteng Buton. Kemudian ada Sarabarata atau pulau-pulau penjaga di luar Kesultanan Buton. Sarakidi berlokasi juga di ibu kota Kesultanan Wolio. Lanjut, Pak.
Ekonomi. Mata pencarian penduduk Buton di era itu adalah berkebun, berternak, nelayan, pandai besi, hasil hutan, dan berdagang. Pada era itu, masyarakat Buton lebih banyak berkebun karena sumber daya alam dan berlokasi di pedesaan dengan pelaku utamanya adalah petani kecil. Jadi dapat disimpulkan mata pencarian utama penduduk pada era itu adalah berkebun. Pak. Faktor-faktor fisik. 1. Lokasi dan tapak. 2. Denah. 3. Potongan. 4. Tampak. 5. Elemen terbaik. 6. Toko arsitek. 7. Contoh bangunan yang mewakili. 8. Aplikasi kekinian yang relevan. Lanjut, Pak. Lokasi dan tampak. Bisa lihat di gambar. Lanjut, Pak. Lokasi masjid di atas perbukitan desa Wewangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid di Atas Angin dalam bahasa Ciacia, bahasa masyarakat setempat. Wewangi artinya di atas angin, sehingga masjid ini disebut Masjid di Atas Angin. Lanjut, Pak. Denah. Dapat dilihat dari sketsa denah yang saya gambar ulang ini memiliki satu pintu dan bentuk yang sangat minimalis dan serambi di setiap sisi masjid. Lanjut, Pak. Potongan. Kepala. Potongan terbagi 3, yaitu kepala, badan, kaki. Kepala masjid berbentuk pelana dan terdapat poporoki. Badan masjid di sini menggunakan bambu-bambu kecil. Kaki masjid atau pondasi yang terbuat dari batu-batu kecil. Lanjut, Pak. Tampak. Pak. Tampak barat, di sini terlihat mihrab dan 3 tiang utama. Lanjut, Pak. Tampak timur, terlihat pintu dan tangga. Lanjut, Pak. Tampak selatan, terlihat pondasi, serambi, dan dinding-dinding bambu. Lanjut, Pak. Tampak utara. Di tampak utara sama seperti yang tampak selatan, terlihat dinding-dinding bambu, serambi, dan tiang-tiang utama. Pak. Elemen terbaik. 1. Pondasi. 2. Sandi umpak. 3. Mihrab dan mimbar. 4. Dinding bambu. 5. Bentuk atap. 6. Baruga. 7. Poporoki. 8. Atap sirap atau kulit kayu jati. Lanjut, Pak. Pondasi. Nah, di sini dapat dilihat pondasi yang memiliki tinggi sekitar 1 meter yang terbuat dari batu-batu kecil, batu-batu bukit. Lanjut, Pak. Sandi umpak. Sandi umpak yang berfungsi untuk dudukan tiang. Lanjut, Pak. Mimbar. Mimbar sebagai tempat khatib. Mihrab, tempat sholat imam. Lanjut, Pak. Dinding bambu. Di sini terlihat dinding yang terbuat dari bambu-bambu kecil dan disusun berdiri. Lanjut, Pak. Atap berbentuk pelana. Lanjut, Pak.
Informasinya apa lagi selain atap berbentuk pelana, Ramla? Ya, Pak. Informasinya apa lagi selain atap berbentuk pelana? Kamu jangan membaca. Setelah kamu baca, apa lagi informasinya? Dan menggunakan kayu, kayu jati, Pak. Kulit kayu jati. Apanya kulit kayu jati, Ramla? Atapnya, Pak. Atapnya bagian mananya? Yang keseluruhannya, Pak. Material atapnya. Baruga. Baruga ini dapat digunakan sebagai tempat-tempat perkumpulan para perangkat-perangkat masjid sambil menunggu waktu sholat. Lanjut, Pak. Poporoki. Poporoki di sini berfungsi sebagai penutup atap. Lanjut, Pak. Penutup atap bagian mana, Ramla? Penutup atap banyak. Yang depan, Pak. Sirap atau kulit kayu jati. Di sini atap menggunakan kulit jati yang tipis. Lanjut, Pak. Contoh bangunan yang mewakili, yaitu Masjid Keraton Buton. Masjid Agung Keraton Buton merupakan masjid utama masyarakat Buton yang berlokasi di Kelurahan Melai, Kecamatan Batu Ambari, Kabupaten Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masjid Agung Keraton dibangun pada tahun 1712 pada masa pemerintahan Syaikhyuddin Darul Alam atau Langkari. Masjid ini merupakan tempat pusat kegiatan lembaga kesultanan di bidang keagamaan dan para perangkatnya. Lanjut, Pak. Tokoh arsitek Syekh Abdul Wahid. Lanjut, Pak. Apa informasinya terhadap Syekh Abdul Wahid? Dapat nggak? Itu saja, Pak. Tadi kan sudah bilang, dipelajari dulu. Aplikasi kekinian yang relevan. Masjid Tua Wawangi. Contohnya kantor SPNF SKB Kota Bau-Bau. Kesamaannya di sini mungkin atapnya, Pak, yang berbentuk pelana. Lanjut. Yang kedua, bangunan makam Mancuana Parabella di Palatiga, Kota Bau-Bau. Kesamaannya sama, Pak, atapnya yang berbentuk pelana. Lanjut, Pak. Baruga Kesultanan Mulia yang dibangun pada tahun 2023 sampai sekarang. Kesamaannya, atapnya bentuk pelana tapi bertingkat. Lanjut, Pak. Daftar pustaka. Ini adalah sumber dari materi-materi yang saya dapat. Lanjut, Pak. Terima kasih. Ya oke ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kamu perhatikan dindingnya.
Ya. Iya, Pak. Nah, coba kamu perhatikan dindingnya. Kenapa ini dindingnya dia bisa bisa tersusun secara vertikal dengan rapi? Diapakan ini? Diikat-ikat, Pak, pakai tali. Ya, diikat pakai apa? Pakai apa ini? Ijuk ya? Iya, Pak. Ya, diikat pakai ijuk ya. Iya, Pak. Hmm. Ya. Nah, ini Bapak mau tanya juga, kenapa atapnya menggunakan kulit kayu jati? Menurutmu gimana? Untuk memberikan kesan alami, Pak. Kok jawabannya begitu? Apa, kenapa? Wala, karena, karena apa lah? Karena, coba. Apa kalau ciri-ciri arsitektur tradisional itu menggunakan material yang berada di mana? Alam, Eh, eh, sekitar. ya di mana? Di alam sekitar, Pak. Bukan di alam sekitar, di sekitar, di sekitar Bangunan. bangunan. Ya, coba Bapak ulang. Ya, Kenapa Pak. menggunakan sirap kulit kayu jati? Karena yang ada di sekitar bangunan, Pak. Apanya yang ada di sekitar bangunan, Ramla? Kamu coba berpikir secara spesifik karena material kulit kayu jati. Coba, coba gunakan kalimat yang bagus. Coba, tidak usah bisik-bisik. Lala. Coba karena material kulit kayu jati tersedia di sekitar bangunan. Coba diulang. Karena material kulit jati tersedia di sekitar bangunan. Itu ya. Kan di daerah situ kan Ya, banyak potensi pohon jati. Jadi menggunakan kulit kayu jati tersebut. Ya, ya, Pak. Bapak mau tanya lagi. Setelah kamu lihat foto-fotonya Masjid Wawowangi, setelah kamu lihat foto-fotonya, kan kamu sempat lihat foto-fotonya kan? Iya, Pak. Mm-mm. Menurutmu masjid ini apanya yang unik, yang menurutmu yang tua? Apa coba? Menurutmu? Fondasinya, Pak. Sama dindingnya yang tidak diperbarui. Hmm. Kenapa pondasinya? Menurutmu kenapa pondasinya? Yang disusun-susun dari batu-batu kecil, Pak. Ya, terus apa informasi yang kita diskusikan kemarin terkait pondasi itu? Ingat nggak? Terbuat dari batu kapur dan tidak menggunakan semen. Ya, apalagi bahwa masyarakat lokal sudah mengenal apa teknologi apa kemarin? Teknologi menguruk apa? Menguruk kapur Kok menguruk kapur lala? Menguruk tanah, Pak. Iya, kok kapur? Kenapa menguruk tanahnya bagaimana? Ingat nggak kemarin kita diskusikan? Lupa? Nggak mencatat? Lupa. Nggak mencatat, ya. Oke. Nah, pada pertanyaan penutup, apa kesanmu terhadap mata kuliah ini? Kesannya, Pak,
Saya banyak mempelajari tentang arsitektur Islam dan banyak mengetahui masjid-masjid tua khususnya di daerah Buton. Ya, bagus. Oke, ini Bapak mau koreksi sedikit. Ini kan Baruga. Baruga itu bukan tempat duduk-duduk para perangkat masjid sambil menunggu waktu sholat. Ya, Baruga Iya, Pak. Baruga itu bangunan untuk pemerintahan Kesultanan Buton. Ya, bukan untuk pemerintahan agama. Ya, Iya, ya, Pak. ya. Iya, Jadi Pak. jadi Baruga itu bukan tempat duduk-duduk para perangkat masjid. Ya, Baruga itu tempat musyawarah para para perangkat pemerintahan Kesultanan Buton. Ya, Iya, Pak. nah, ini juga tadi kamu juga nyebutnya ini. Nah ini Sarakidi itu pemerintahan kecil agama, bukan Saragena. Iya, Pak. Ya, tadi Bapak catat itu kamu bilang Saragena itu pemerintahan apa agama, bukan ya? Yang Sarakidi itu pemerintahan kecil agama atau ya bukan Saragena, Sarakidina ya pakai bisa bisa disebut Sarakidi, bisa disebut Sarakidina. Kidi itu artinya kecil. Ya, Iya, Pak. oke ya. Terima kasih banyak. Ya, kalau dari Bapak eh, PowerPoint-mu bagus sekali, ya. Isinya bagus, tulisannya bagus, ya. Iya, Pak. Kedepannya Bapak beri masukan dalam setiap perancangan, dalam setiap perancangan sebaiknya mengadaptasi arsitektur lokalmu atau arsitektur masa lampaumu sehingga jati diri arsitektur itu berkelanjutan terus. Oke ya, Pak. terima kasih banyak Iya, Pak. Ramla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.